عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الكرامات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، تغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجن أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di majelis kitab Al-Hidayatul Rabbaniyah fi Fiqh Thariqah Tijaniyah. Insyaallah pada hari ini khatam kita kitab ini. Alhamdulillah setelah berapa kali pertemuan nih? 16 kali lah. 16 kali pertemuan. Alhamdulillah khatam. Salawat dan salam serta curah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan besar baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga juga keridhaan Allah serta curah dan terlimpah kepada pembimbing rohani kita Sayyiduna Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad ibn Muhammad At-Tijani beserta seluruh zuriyah beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh murid dan ahbab beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baca Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Lijabil ghina wa daf'il faqri. Salatul Fatihi mi'atan. Summa Allahumma salli ala Sayyidina Ani Muhammad. Syekh itu di atas sudah. Ani Syekh itu belum ya. Syekh radhiyallahu anhu. Ani Syekhi radhiyallahu anhu man lazama mi'ataini sabahan wa masa'an min la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad ma syaa Allah la quwwata illa billahi yara minal altafil ilahiyati ma la yadkhulu tahta al-hasri. Intaha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Syekh radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang melazimi 200 kali membaca pada pagi hari dan sore harinya, yaitu daripada zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad ma syaa Allah la quwwata illa billah. Yang artinya, tiada Tuhan selain dirimu, maha suci dirimu, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, dan aku pasrahkan perkaraku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat dengan hambanya, sesuatu yang dikehendaki Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Nah, jadi bila membaca ini, maka dia akan melihat daripada kelembutan Tuhan, yang mana kelembutan tersebut tidak ada batasnya. Nah, jadi ini kan tasbih Nabi Allah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan Nabi Allah Yunus untuk membaca ini
ketika Sidin berada di dalam perut iwak. Nah, jadi jar Allah Ta'ala di Quran dikatakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nah, andai kata Nabi Allah Yunus kadang membaca tasbih yang ini, nah, jika dia tidak termasuk orang-orang yang tasbih, artinya kadang membaca tasbih nah ini, nah, maka akan tetap berada di perut iwak tadi sampai ke hari kiamat. Nah, jadi Sidin dapat teguran daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi Allah Yunus itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kaum Sidin itu kada masih itu akan kena azab. Nah, belum lagi perintah untuk keluar pada kampung Sidin, belum ada. Sidin keluar berdahulu. Nah, keluar berdahulu, lalu Sidin menaiki perahu, menaiki kapal. Ternyata di pertengahan laut ada gelombang danau. Walhasil Nabi Allah Yunus alaihissalam ini termasuk orang yang dikuncang ngarannya. Nah, jadi dalam keyakinan mereka yang ada di kapal itu ada harus seikung turun daripada kapal ini. Nah, lalu dikuncanglah, maka turun dari kuncangan tadi nama Nabi Allah Yunus. Lalu akhirnya dilemparkan oleh orang-orang yang ada di kapal tadi ke dasar lautan dan langsung ditelan oleh iwak hut. Nah, jadi Sidin berada di dalam kegelapan yang luar biasa. Sudah di dasar lautan, gelapnya luar biasa. Kemudian pulang di dalam perut iwak pulang. Nah, ternyata kaum yang Sidin tinggalkan tadi sebelum datang azab itu sudah dapat hidayah. Nah, jadi teguran daripada Allah Ta'ala ke Sidin bahwasanya Sidin berdahulu keluar belum ada perintah. Nah, ini gitu juga kita jangan sampai gitu dalam beberapa macam dalam kehidupan kita ini belum ada perintah nih kita memaksakan diri keluar daripada ujian itu. Kan diuji Sidin tuh dengan kelakuan daripada umat Sidin yang kada mau beriman dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi sebelum lagi tuntung ujian itu, belum mentok lagi ujian tadi, Sidin keluar dulu gitu. Nah, belum terpaksa lagi. Nah, kayak itu juga Rasulullah SAW, Sidin kada terpaksa, kada keluar pada Mekah. Cuma ketika sudah dipaksa oleh keadaan, mau kada mau Rasulullah keluar pada Mekah. Kenapa? Karena pada hari itu orang-orang Quraisy sudah bersepakat untuk mengambil pemuda-pemuda di antara klan-klan yang ada di Quraisy. Daripada klan ini diambil, daripada bani ini diambil, bani ini diambil, yang mana kesepakatan mereka kita sama-sama membunuh Muhammad ini. Jadi setiap klan itu ada terlibat, setiap keturunan itu ada terlibat dalam upaya menghilangkan nyawa Nabi Muhammad supaya apa? Bani Hashim ini kata kalau lagi menuntut. Nah, ini iblis nama ilham makan nih. Pas berkumpulan tuh nah orang-orang Quraisy itu berkumpulan Abu Bungol. Abu Bungol Abu Jahal ya Allah. Abahnya Bungol. Nah, Abu Jahal tuh lain Abu Lahab lah. Ini banyak salah orang. Abu Lahab tuh Abu Lahab, Abu Jahal tuh dua orang yang berbeda. Abu Lahab tuh Abu Lahab. Abu Jahal tuh paman Nabi, jangan tuh salah. Abu Jahal lain paman Nabi. Nah, paman Nabi itu Abu Lahab. Abu Jahal ngarannya itu Amr bin Hisham. Nah, Abu Lahab ini yang bedang sanak lawan Abdullah. Lawan abahnya Rasulullah, dan sanak saabah. Nah,
sanak saabah aja bang. Nah, dan sanak saumah saabah itu Abu Talib. Lawan kuitan Rasulullah itu nama sanak saumah saabah itu adalah Abu Talib. Nah makanya setelah meninggal Kai kan diunjuk lawan Abu Talib itu Rasulullah. Kenapa? Karena nang saumah saabah lawan Abdullah ini Abu Talib. Nah Abu Lahab itu saabah lawan Abdullah. Cuma tetap ya paman juga. Nah tetap paman juga. Nah jadi Abu Lahab itu kenapa jadi ngarannya Lahab? Lahab itu kan menyala. Ya, orang ini itu menyala. Artinya orangnya apa? Bungas. Abu Lahab itu bungas orangnya. Makanya menyala-nyala, berceri-seri ibaratnya muhanya tuh. Nah tapi gara-gara akhlaknya memburuk, akhirnya Abu Lahab ini bergelar lahapnya tuh bukan bungas dari dunia ini, tapi lahapnya tuh menyalanya api neraka. Menyala api neraka. Dinisbahkan menyalanya tuh bukan menyala karena kegantengan tadi, tapi karena menyalanya api neraka, nah hendak menyambar ke wadahnya. Nah jadi kembali ke kisah Nabi Yunus tadi Sidin lalu membaca tasbihnya ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah diperbaiki oleh Sidin di dalam perut tadi. Nah itu 40 hari kan Sidin di dalam perut Iwak tadi akhirnya mendapatkan kelembutan daripada Allah Ta'ala juga. Lalu Sidin akhirnya dikeluarkan dan Sidin kembali ke kampung Sidin. Ternyata melihat umat Sidin ini sudah beriman dengan Allah Ta'ala dan menyesali daripada perbuatan-perbuatannya yang dahulu kada menerima dakwah Nabi Allah Yunus. Nah jadi ulama akhirnya mengambil kesimpulan bahwasanya tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini bagus banget dibaca gitu. Bagus banget dibaca mobil khusus dalam keadaan kita sangat-sangat genting. Kenapa? Karena ini mendatangkan kelembutan daripada Allah Ta'ala. Kan pengakuan nih la ilaha illa anta tiada Tuhan selain dirimu ya Allah subhanaka maha suci dirimu inni kuntu minaz zalimin ulun termasuk orang-orang yang zalim. Nah jadi jar ulama Nabi Yunus saja dalam keadaan genting luar biasa yang mana di dalam perut iwak kemudian di dasar lautan gelapnya luar biasa itu. Akhirnya dapat jalan keluar, dapat solusi. Nah apalagi kita nang masih di atas tanah nih. Nah, artinya kayak apa aja masalah insya Allah bila kita membaca ini itu ada jalan keluarnya. Nah, insya Allah. Nah bagi banyak yang menyertakan tasbih Nabi Allah Yunus ini dibaca biasanya juga ketika sholat hajat. Nah itu di ulun kada ingat itu apa itu asar kah atau dari hadis kada ingat ulun lah. Cuma itu ada tertulis di kitab itu bahwasanya sembahyang hajat itu kan rakaat ini yang mudah lah menacara nang dari Abuya itu ada Jepang nang 110 ahad tuh bisa kada tagewi juga gitu. Iya mun tagewi paling setahun 2 kali ya. Ada susaban paling tagewi ya Allah. Nah, kalau nang ini nang mudahnya aja tuh sembahyang hajat yaitu rakaat pertama Al-Kafirun. Setelah surah Fatihah, setelah Fatihah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, kemudian di sujud terakhir, nah dibaca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca 40 kali itu nah nyara kita ada hajat di ada hajat di dalam diri kita itu hanya kita minta lawan Allah Ta'ala. Nah kalau bisa bahasa Arab bisa disampaikan pakai bahasa Arab. Nah hajat spesifik tuh bisa. Nah, dalam sujud tadi itu bisa disampaikan dengan dengan lisan tapi menggunakan bahasa Arab. Karena kita sembahyang tuh boleh berdoa
secara spesifik, tapi pakai bahasa Arab. Misalnya kita hajat nih, ya Allah ulah anak umrah misalnya. Mun bisa bahasa Arab tuh doa tuh minta. Ya Allah anak ke Maroko, nah, bisa bahasa Arabnya. Tapi mun kada bisa, bila bahasa Banjar diucapkan batalam sembahyang. Nah, jadi di dalam hatinya kalau udah bisa, di dalam hati apa hajat kita tadi. Nah setelah itu hanyar habis sembahyang tadi, habis salam. Nah habis itu di antara doa yang bagus juga dibaca, yaitu doanya Nabi Musa alaihissalam. Nah itu namanya Nabi Musa ini kan sidin pada suatu hari melawan Bani Israel. Nah, Bani Israel ini dizalimi oleh orang Kipti, oleh orang Mesir, lalu ditampar oleh Nabi Musa. Orang Kipti ini, karena Nabi Musa ini orangnya luar biasa kuat, ditampar sidin, mati. Tampaknya tamparan biasa aja Nabi Musa sidin. Kadang kayak udah kita tuh nang, oh jadi catok sidinnya mati ya. Pakai surban sekalinya di dalamnya ada cing ya kan, atau lain lagi tuh kisah. Ini bujur dasar kuat Nabi Musa tuh ilmu gencang itu ada. Makanya kan kisahnya Israel tuh pernah loh anak mencabut nyawa Nabi Musa tuh kan berupa manusia, malaikat Israel tuh lah. Masuk ke rumah Sidin, kada tahu Nabi Musa ini kada salah aja. Nabi Musa dikira sini siapa, tempeleng Sidin tak keluar mata malaikat Israel tuh. Wah aja Musa ini. Nah cuma tuh malaikat Israelnya kada berupa malaikat, bang datang tuh berupa manusia. Makanya tampar Nabi Musa, tak keluar matanya. Di hadis gitu dikisahkan. Nah, ada yang ini manusia biasa, malaikat Israel kisah kita keluar mata ya kalau manusia biasa berbeda mati lagi ditampar oleh Nabi Musa. Nah, ketika sudah mati lalu Sidin akhirnya apa? Orang mulai mencari siapa pelakunya. Pelaku yang menampar orang Kipti yang membunuh ini siapa? Nabi Musa itu kan kalau istilah dipikir berarti pembunuhannya shibhul amdi. Nah, itu lain sengaja tapi menyerupai sengaja. Dipikir itu ada hukumnya tuh. Tak kurang hukumannya menyerupai sengaja tuh. Artinya secara hukum akal tuh kada mati harusnya. Cuma ya kenapa jadi mati? Nah, itu. Ya kayak berwah ini tuh 4 MMA Nabi Musa tuh kira wah kalah terus orang tuh tak sekali hantam mati orang kan. Karena kalau 4 MMA sih itu. Nah, jadi akhirnya apa? Sidin keluar pada Mesir tuh. Innal malaya tamiru bika liyukhrijuka. Nah, jadi akhirnya Sidin keluar daripada Mesir karena mengamankan diri. Nah, lalu akhirnya Sidin sampai ke daerah Madian dari Musa nih. Nah, lalu di daerah Madian nih Sidin kan bingung aja nih. Tak duduk Nabi Musa nih, Sidin di bawah pohon. Tak duduk di bawah pohon nih di negeri asing gitu lah. Kada ada keluarga, kada ada siapa-siapa. Diisi duit bekal tuh kada banyak juga. Ngaran pelarian lah, keadaan darurat gitu nah. Lain pang orang merantau basilah kada melarikan diri Sidin dari Mesir menuju Madian sana. Nah lalu ketika itu Sidin duduk di bawah pohon tadi lalu berdoa. Nah gara-gara berdoa tadi lalu datanglah segerombolan orang hendak mengambil banyu. Nah di sumur barak situ. Nah lalu datang 2 orang perempuan. Nah 2 orang perempuan ini tamshi al istihya, di Quran itu dikatakan tamshi al istihya. Berjalannya tuh malu-malu kedua ini. Nang mana Sidin, nang mana berdua ini tujuannya nak mengambil banyu juga. Cuma karena banyak ada lakian tadi,
lalu bertahan. Nah, lalu Nabi Musa apa? Nabi Musa akhirnya berinisiatif sih dia. Berinisiatif anak membantui binian nih, nah, karenanya supan ambil banyu di sumur tadi tuh. Lalu si Din mengambilkan, mencibukakan. Nah, lalu akhirnya binian berdua tadi berkisah. Tuh bah, sampai-sampai ke rumah, ada tadi mencibukakan tuh orang lakian di sana. Kami tadi kada aku mencibuk, banyak orang di situ. Banyak mencibukakan. Nah, lalu akhirnya Nabi Musa dikiau ke rumah kuitan binian tadi. Nah, lalu jarna kuitan binian tadi, apa kisahnya ikam di sini? Lalu berkisah Nabi Musa, ulun semalam membunuh orang kada sengaja gitu nah, tempeleng mati orangnya. Lalu ulun akhirnya dicari orang, lalu ulun lari dari Mesir. Nah, ternyata kebetulan kuitan binian ini Nabi juga, yaitu Nabi Syuaib. Lalu jar Nabi Syuaib, ini dua anakku gitu. Silahkan kamu pilih nama anak kau ini gitu. Bila hendak ikam pilih salah satunya, maka akan kukawinakan. Maharnya mencibuk banyu 8 tahun. Nah, maharnya Nabi Musa itu mencibuk banyu 8 tahun. Mau nikah hendak menyempurnakan 10 tahun itu terserah ikam Nabi Syuaib kan. Nah, lalu akhirnya dinikahi oleh Nabi Musa, salah satu daripada anak Nabi Syuaib tadi. Nah, akhirnya Sin hidup di Madian itu menyempurnakan Sidin, janji Sidin. Jadi mahar tuh bisa bentuknya seperti itu. Jadi mahar tuh bisa bentuknya jasa, bisa bentuknya sesuatu yang berharga. Nah, jadi kawajo mahar itu misalnya mengajar calon bini ini bisa. Saya terima nikahnya dengan mahar mengajarkan Quran sebagian khatam tunai misalnya bisa. Nah, itu bisa berupa jasa, bisa juga berupa barang. Nah, mahar itu. Nah, sini kan berupa jasa Nabi Musa nih. Nah, itu doanya apa? Nah, dibaca Nabi Musa di buah pohon tadi, akhirnya Sidin dapat gitu nah pertolongan Allah Ta'ala, lalu kau hidup di sana, sampai Sidin akhirnya sempurna sudah perjalanan Sidin, lalu disuruh lagi kembali ke Mesir kan. Nah, lalu Sidin balik lagi, sudah keadaan damai sekitar 10 tahunan di Madian tadi, lalu kembali ke Mesir. Nah, lalu Sidin kan datang ke Mesir itu apa? Lalu Sidin minta lawan Allah Ta'ala, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa ja'al li waziran min ahli, Harun akhi. Sidin minta Harun sanak ulun ini jadikan ini asisten ulun, artinya jadi nabi juga. Kenapa? Karena Nabi Harun ini waja'al li Haruna waja'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Nah, supaya jisin aku ini dikuatakan dengan Harun ini. Kenapa? Nabi Musa tuh minta ada Nabi Harun bepandir lawan Fir'aun ini, supaya kau bepandir lawan Fir'aun ini. Nah, dalam riwayat kan mengatakan ya ada gitu yang mengatakan Nabi Musa itu Sidin kada dapat jelas lagi. Cadel kan gara-gara bahari disuruh memilih kan antara bara dengan apa gitu nah. Lalu Sidin mesti bara kan. Lalu Sidin memilih sesuatu nang makan normal tadi, itu ditangkap oleh Jibril, diarahkan ke bara supaya selamat daripada Fir'aun nih. Nah, lalu sempat dimakan Sidin kan. Nah, lalu gara-gara bekas daripada bara tadi bekas. Lalu ucapan Sidin itu agak pelor, kurang jelas. Nah, cuma menurut ulama itu kadang itu. Sebagian ulama mengatakan kenapa Sidin perlu minta Nabi Harun sebagai asisten Sidin. Kenapa? Karena Sidin kalawasan di Madian sudah. Bapandir tuh kada tapi anu lagi bahasa Mesir nih. Nah, itu
sebagian muhakkikin ahli tafsir mengatakan gitu. Jadi Sidin tuh gitu nah orang nang bahasanya masih bahasa Mesirnya masih fasih karena sih di Madian sudah ibaratnya beberapa puluh tahun lalu sih balik ke Mesir tuh sudah kan tapi fasih lagi bahasa Mesir. Nah, kayak kita juga orang Banjar nih coba bagaimana di Kaluar kira sampai 10 tahun di Kaluar tuh panjang juga ya bisa panjangin talunya kan nah ibaratnya kayak itu. Nah, jadi Nabi Musa itu sini kenapa minta kayak itu? Apalagi ini beda bahasa, bukan beda dialek lagi. Kita beda dialek aja sudah bisa berubah. Ini beda bahasa. Nah, jadi sih minta Nabi Harun supaya menjadi asisten Sidin untuk memandiri Fir'aun, mendakwahi Fir'aun. Nah, jadi doanya nang mana di bawah pohon tadi akhirnya Sidin mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala itu Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ulun betapa perlunya, betapa berhajatnya kepada kebaikan yang pian berikan kepada ulun. Nah, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Nah, jadi Mustafa itu secara kalimatnya asalnya Rabbi lima anzalta ilayya Rabbi inni faqirun lima anzalta ilayya min khairin. Nah, itu kan. Cuma kabarnya diakhirkan. Jadi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Kalau asal kalimatnya Rabbi inni faqirun lima anzalta ilayya min khairin. Nah, jadi itu kita baca habis sembahyang hajat bagus tuh Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, kalau hubungan Arab tuh biasanya dia nanya diulahnya kaligrafi juga tuh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Artinya supaya kita tuh ingat perlu benar kita tuh melawan kebaikan Allah Ta'ala tuh. Nah, jadi itu diantara yang paling dianjurkan dalam sembahyang hajat yaitu tasbih Nabi Yunus tadi 40 kali di sujud terakhir. Kemudian habis sembahyang hajat itu hanya membaca sebelum kita berdoa baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, lawan tasbih Nabi Yunus ini diantara penetral yang paling bagus daripada serangan-serangan negatif, energi-energi negatif yang masuk ke awak kita. Itu bagus banget dibaca dengan tasbih Nabi Yunus. Nah, jadi misalnya kita kena ain gitu nah. Kita kena misalnya sihir, nah itu bisa menetralkan dengan dibaca tasbih Nabi Yunus ini. Jadi ketika misalnya kita kena merasa kada nyaman, awak karena ada terkontaminasi energi negatif, nah baca ini sebanyak-banyaknya baca aja gitu nah. Kalau rasa aneh itu nah awak kita nih sudah misalnya kita menjalani obat medis, lalu tetap asa kada nyaman gitu nah. Kadang-kadang misalnya di rumah tuh rasa kada nyaman energinya, nanti baca dengan tasbih Nabi Yunus ini, insya Allah tuh netral, energinya tuh netral. Kalau di internet itu ujar mantan dukun, ada orang tuh membaca tasbih Nabi Yunus ini, apa aku kirim tuh jadinya aku merasakan sakit. Misalnya hendak menyakiti orang, sakit betis misalnya, dukun nih ngirimnya, lalu orang ini baca tasbih Nabi Allah Yunus. Itu jadinya aku tabulik gitu, nah aku merasakan sakitnya tuh. Nah, menurut dari penuturan mantan dukun tadi. Nah, ini si pun ternyata si Din menyuruh kita untuk melazimkannya pagi dan sore hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 200. Terus rijal bil ghani. Rijal bil ghina. Bijabil ghina wa daf'il faqri.
Salatul Fatihi mi'atan, thumma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih, salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir, wa tughliqu anna biha abwabasy syarri wa ta'sir, wa takunu lana biha waliyya wa nasira, anta waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Mi'atan sabahan wa masaan. Intaha. Untuk menarik kekayaan dan menolak kefakiran, yaitu membaca surah Fatih 100 kali, kemudian membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir, tughliqu anna biha abwabasy syarri wa ta'sir, wa takunu lana biha waliyan wa nasira, anta waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir. 100 pagi dan 100 sore hari. Nah, ini perlu izin khusus Bang ini. Terus lagi kaifiyah khassah. Kaifiyah khassah min jawharatil kamal, taqumu maqamal latifil kabir, tuftahu bil fatihati maratan wa salatil fatihi maratan, summa sab'ina min astaghfirullah jama'atan wa infiradan, lailan aw naharan dubura kulli salatin, aw maratan fil laili wa maratan fil nahari, aw maratan bainal laili wan nahari. Summa yashra'u fil jawharati khamsatan wa sittina aw sittatan wa sittina maratan, hatta yankashifal amru al muhimmu. Intaha. Kaifiyah khusus membaca Jauharatul Kamal yang mana ini sama nilainya dengan membaca Al-Latif dengan adat kabir, yaitu dimulai dengan membaca Fatihah sekali, Sholal Fatih 70 kali, kemudian Sholal Fatih sekali, kemudian 70 kali Astagfirullah, baik membacanya itu berjamaah atau sendirian, baik di siang atau malam hari. Nah, setelah selesai setiap sholat, atau sekali di malam hari, atau sekali di siang hari, atau sekali di antara siang dan malam. Kemudian setelahnya masuk membaca Jauharatul Kamal 65 kali atau 66 kali sampai tersingkap perkara 6 penting tadi. Nah, jadi ini salah satu kelebihan daripada Jauharatul Kamal. Kalau dibaca dengan adat 65 atau 66, itu sama nilainya dengan membaca Ya Latif dengan adadul kabir. Adadul kabir Ya Latif itu berarti 129 kali 129. Berarti 16.641 kan. Nah, jadi bila membaca Ya Latif adadul kabir itu kan kelebihannya luar biasa juga tuh. Nah, cuma dengan membaca Jauharatul Kamal 65 ataupun 66 itu sama sudah nilainya dengan membaca Ya Latif dengan bilangan yang besar. Nah, Ya Latif itu kan bisa dengan 129, nah itu bilangan kecilnya. Nah, ada juga pulang Ya Latif itu kena dengan bilangan 1111 juga. Bisa juga Ya Latif itu dengan bilangan 1000 aja bisa. Nah, atau bisa juga Ya Latif dengan bilangan ada dulu kabir tadi, jadi 129 kali 129. Nah, bila membaca itu kan macam-macam khasiatnya, itu diantaranya untuk um, minta rezeki daripada Allah Ta'ala, untuk menarik kekayaan lah. Nah, tapi kalau membaca Jawharatul Kamal 65 atau 66 tuh sama sudah nilainya 129 kali 129. Nah, ini cuma perlu izin khusus Mbak. Nah, kalau ada Jepang izin baca 65 tuh ada. Cuma itu bukan hanya untuk urusan rezeki lah. 65 itu macam-macam. Nah, bilangan 65 itu wabil khusus ketika kita dalam keadaan genting, itu bisa dibaca Jawharatul Kamal itu 65 kali. Jadi Ami Sobrah buat Mekah nih, adalah Misbah almarhum. Jadi kan Ami Sobrah almarhum ini berkisahan ulun. Aku jisidin anu di Mekah itu kafilku itu Said Abbas kakak lah, kakak Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Meninggal saya sudah Said Abbas tuh lah, kan pernah ke Banjar tuh Said Abbas tuh. Jadi biar Ami Sobrah
waktu awal mengambil Tijani di Mekah tuh Said Abbas ini menelpon Sidin. Maka Said Abbas ini kada bisa ditelepon tuh kada diangkat, bila kada diangkat sarik Sidin. Orangnya menjuzukkan. Kalau Said Muhammad ini kan terkenal dengan keilmuan kan. Kalau Said Abbas ini terkenal dengan ya orangnya tuh ada ahwal gitu. Dan orangnya munsyid, suka membaca nasyid madah lah. Jadi Said Abbas ini menelpon Abi Sobrah pas hilal lah. Iya Abi Sobrah pas kada angkat. Lalu jadi Sidin ketika kada angkat nih, ya sudah sadiki Sidin dan jangan jar. Nah lalu tontong hilal lah. Sidin sudah habis maghrib datangnya udah Sidin. Minta uzur aja gitu, minta maaf kada angkat kalau ini. Apa gara kamu ada di rumah Sidin lagi. Bisa-bisa nih rumah Sidin. Karena kada kau kada diangkat Sidin. Si Said Abbas itu marah Sidin kan. Lu pada hari ulun ada hauran, ada zikir habis asar pada Jumat. Ada mamanya Sidin so. Sampai keluar lah sudah nang bahasa-bahasa yang kasar itu. Jadi Sidin sedih hati. Sedih hati nih. Ya satu sisi kan sedih hendak membela diri kada kawaju. Mana yang dihadapi ini keturunan Rasulullah kan. Orangnya itu ma'ruf dengan bisi ahwal lah. Min auliyaillah juga tuh sedih kan. Menenangkan hati Jasin ku baca Jawharatul Kamal 65. Nah, ini kisahnya nih adat Jawharatul Kamal 65. Ku baca Jasin kan 65 kali. Kada pandir aku Jasin sudah lo Said Abbas kada danau lah. Jadi 65 kali baca Jawharatul Kamal. Nah, habis itu pas pertemuan Said Abbas tuh langsung mendabuk Sin ke anu kok. Ke dada aku nih antahak. Kamu jujur aja. Aku niat maduakan Rasulullah ini Sidin kan melukai Sidinnya. Entah aja Said Abbas entah. Jadi kemujur aja Said Abbas, kemujur di sini. Jadi berdiam aja aku aja bisa pernah. Waktu Said Abbas ke Banjarmasin, telepon ya Sidin. Kamu sabar jemput aku ya Sidin. Nah, kan waktu itu banyak tuh yang jemput kan bubuhan yang kan ke rumah datangnya ke rumah Haji Sulaiman Habib. Wah, mobil berjejer dia Misobrah. Mercy, BMW macam-macam jemput Sidin. Tamuan datang. Jadi jelas Said Abbas mana mobil kamu? Kalau namanya Sabra ada ya ulun. Aku naik mobil kamu, ya bisa seorang apa saja kan orang BMW apa dah pun itu. Kan menakut Sidin naik mobil kamu. Nah lalu habis itu kan Said Abbas tuh minta banyak kayak orang anak manual kan ziarah ke sini kah, ziarah ke sini kah, ziarah ke sini kah. Ditawarkan lah dengan Said Abbas lah di sini. Bahwa aku ada Ahmad Ansari ini. Nah, waktu itu ada buaya tuh. Wah, ada buaya. Maka sore Jumat tuh di Jawa tuh kan ada rencana apa-apa tuh. Kan ada tahu Jakarta, orangnya dadakan kira pada itu. Jadi kan ada bersiap jamuan apa-apa. Haylalah maka datang Sidin langkap lawan patwal-patwalnya bingung aja buat di Jawa kan apa buat polisi ini datangan gitu kan. Saya Said Abbas, haylalah hujannya. Haylalah. Ada Guru Syarwani Balikpapan kan. Malah ada Buya dicari Sidin. Nang ditawarkan dia ke sana kemari itu ada Ahmad Ansari aku di situ. Habis itu wadahan Sidin Maulidan udah Jileman sehari ya atau berapa hari lah. Ada kemana-mana sih habis itu. Jadi pernah lu takut dia Buya apa aja lu nang disampaikan Said Abbas tuh pas kemarin ke Banjar tuh ya jadi anak anak namanya Pian ada apa aja Buya anu aja lah
sampaikan Tijani itu nang jangan keras ya gitu. Tijani nang santai aja Said Abbas. Jangan nak ekstrim Tijaninya aja Said Abbas. Nyampaikan gitu bener ya. Nang mutawasit lah nang nang wasatiyah nang berat Tijaninya aja sih. Jangan nang keras aja sih. Itu jangan. Nah, itu termasuk luar biasa juga itu heboh juga kan orang datang wadah Buya direncanakan kada apa kada timbul nak wadah Buya kan begitu banjir tuh kada ada besangu kada ada menjamu apa-apa mungkin kada apa-apa belum maghrib kan belikan sudah juga atau hailalah itu benar ya sih hendak menyampaikan Buya bagus ya sampaikan Tijani nang sedang-sedang jangan terlalu keras saja dengan oke sih senyumnya Buya kan sih atau diantara adat 65 Jawaratul Kamal itu Masya Allah kami Sabra itu kan termasuk orang yang berpegang pada Jasiddin dan Abuya kan dan Sin pun meninggal kan sebelum Abuya kan dahulu Sin meninggal kan. Dan orangnya bagus Jasiddin tawadu kami Sabra itu tawadu terus Faidatun فائدة من قال جزا الله عنا نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا عند ربنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير جزاء عشرا ثم جزا الله عنا شيخنا وأستاذنا وقدوتنا إلى ربنا سيدنا ومولانا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه خير جزاء ثلاثا ثم جزا الله عنا خليفة شيخنا رضي الله عنه سيدنا الحج علي حرزم رضي الله عنه خير جزاء ثلاثا ثم جزا الله عنا ساداتنا الكرام المجيزين لنا والمفيدين لنا عن شيخنا رضي الله عنه وعنهم خير جزاء حصل له ما لا يعلم إلا الله انتهى. sebuah faidah barang siapa yang membaca jazallahu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa syafi'ana inda rabbina sayyidina Muhammadin khaira jaza. Semoga Allah membalas nabi kami, rasul kami, kekasih kami, memberi syafaat kami di sisi Tuhan kami itu baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepaling baik balasan 10 kali. Kemudian summa jazallahu anna syekhana wa ustadzana wa qudwatana ya rabbina Sayyidina Maulana Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu khairal jaza talatan. Semoga Allah membalas guru kami, ustadz kami, panutan kami, teladan kami kepada Tuhan kami, baginda kami, tuan kami Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Semoga Allah meridai beliau dengan sepaling baik balasan 3 kali. Kemudian membaca lagi semoga Allah tsumma jazallahu anna khalifata syekhina radhiyallahu anhu sayyidina Haji Ali Harazim radhiyallahu anhu khairal jaza. Kemudian semoga Allah membalas untuk kami khalifah guru kami, semoga Allah meridai beliau yaitu baginda kami Al Haji Ali Harazim dengan sepaling baik balasan 3 kali. Summa jazallahu anna sadatan kiram al mujizina wal mufidina an syekhina radhiyallahu anhum khairal jaza. Semoga Allah membalas untuk kami penghulu-penghulu kami yang mulia yang mengijazahkan kepada kami dan memberikan faidah kepada kami daripada guru kami. Semoga Allah meridhai guru kami dan beliau sepaling baik balasan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Nah ini kelebihannya dia dapat ilmu laduni. Maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala aja. Jadi 10 kali tadi untuk Rasulullah dulu, doa minta balasan kebaikan untuk Rasulullah 10 kali, untuk Sayyidina Syekh itu 3 kali, untuk Syekh Harazim 3 kali, nah, untuk yang semua nama ijazahkan serta memberikan faidah kepada kita daripada guru-guru kita yang mendapatkan sanad dari sini Syekh tadi, nah sekali. Nah itu kelebihannya itu tadi dapat ilmu laduni. Nah cuma salah satunya jangan dibuat bang. Jazallahu ta'ala anna sayyidina. Ada kisahnya Ustaz Samsuleh orang baca doa haul nih. Baca doa haul aja. Nang Allah Pak. Kemudian sampai ke kalimat nang Uddanallahumma ilaika marad dan jamilan ya.
Orang ke situ jalo rupanya nong baca nih kan bisa juga bahasa Arab. Ruddan Allahumma ilaika maraddan jamilan sanja. Ruddan Allahumma ilaika salasannya. Padahal kalau usah dibuat lagi salasannya itu kan artinya 3 kali gitu. Nah, ya kan tahu bahasa Arab, bacanya ya salasan terus kan. Kalau kita tahu ini salasannya dibuat, salasan itu artinya 3 kali. Nah ini doa artinya supaya minta balaskan kebaikan kepada orang yang berjasa kepada kita. Terus lagi. كيفية من الصلوات تسمى مهر السر والحور وعين الفتح والنور من أكثر من تلاوتها يرى رب العزة في المنام ولا يفارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم روح القدس أبدا لقول 100,000 من الفاتح 30 بعد الصبح و24 بعد الظهر و20 بعد العصر و15 بعد المغرب و20 بعد العشاء وهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكامل الفاتح الخاتم الصادق الأمين الجامع لأسرار ما أحصاه الله من العلوم في أحرف الإمام المبين بعين اليقين وأقلام الترتيب والتبيين ومد من حضرة ربه بجميع أسرار الهدى والتمكين وبشرفه وكرمه شهدت جميع النبيين والمرسلين والملائكة والشهداء والصالحين الناصر الحق بالحق الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah ini kaifiah membaca sholawat dinamakan dengan mahar sir dan mahar daripada bidadari wa'ainul fathi wan nur. Nah ini ngarannya. Nah ini harus ada izin juga. Ini kita sekedar membacakan aja nih nah. Barang siapa yang berbanyak membacakannya maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam tidurnya. Nah, jadi ulama tuh banyak yang mendatang kisah daripada para ulama yang melihat bermimpi Allah taala. Nah, jadi kalau orang mengaku bermimpi Allah taala itu bisa kita benarkan. Tapi kalau orang mengaku melihat Allah taala itu dusta tuh. Enggak ada mimpi. Itu bawa kasambang lihumnya sudah. Bila sudah mengaku melihat Allah taala tuh nah, kayak semalam tuh. Orang hari raya belum lagi. Ini berdahulu 3 hari pada pemerintah. Takuni orang kayak cara perhitungannya semalam aku nelpon Allah Taala aja nanti stres dah nih kada bertahan lagi sudah bawa obatnya sudah itu. Nah kalau orang bermimpi itu ada mendatangkan, nah, cuma mimpi itu mazhar lah, mazhar tajalli Allah Taala aja, artinya yang dilihat di dalam mimpi tadi itu nah, bukan hakikat Allah Taala juga bang. Karena engkau melihat hakikat Allah Taala di alam dunia ini kan cuma Rasulullah. Sedangkan kita itu hanya melihat Allah Ta'ala karena ketika di surga wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan dia tidak akan dipisahi lagi oleh Rasulullah SAW serta Ruhul Kudus selama-lamanya. Karena membaca 100.000 daripada surah Fatih, kemudian 30 setelah subuh, dan 24 setelah zuhur, 20 setelah asar, dan 15 setelah maghrib, dan 20 setelah isya. Nah ini yang dibaca nih. Nah ini cuma nih sir lah. Sir ini. Jadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil. Nah, sampai ke sebelahnya tuh nah. Baca dulu Katria. Qutbu dairatil wujud. قطب دائرة الوجود والجلال والجمال ومفتاح أسرار الغيوب وخزانة عين الكمال وهو النور الساطع والسر المكنون والصلاة الكاملة والسلام التام على أخيه جبريل المتوق بالنور وجميع آله وأصحابه وبعدد بسط الباسط وبسط الانبساط المكونات وكون التكوين وبعدد السر الذي أودعته يا الله في أحرف ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد طاسين حاميم قاف نون
صلاة كاملة وسلاما تاما لا نهاية لهما في علمك العظيم كما لا نهاية لكمالك وملكك وعلمك يا سميع يا سريع لي يا سريع لي بالإجابة يا مجيب يا عليم سلام قولا من رب رحيم صوره suwaruhu. صوره. Nah ini sudah nih asma nih. Terus sedikit as'alukallahumma. أسألك اللهم باسمك الأعظم أن تصلي عليه وعلى آله في كل نفس ولمحبة ولحظة وطرفة وحين بعدد مقدار عظمة ذلك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم وبعدد أسرار كلامك القديم وحق قدر جميع أنبيائك ورسلك ومقدارهم يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انتهى. Nah ini kita bacakan aja pola ini harus ada izin khusus gitu. Nah, gak ada juga dapat izinnya. Cuma kan karena ditulisakan oleh mu'alif kita baca aja gitu. Nah yang ini tadi harus share tadi. Nah jadi apa namanya sir di dalam tarekat Tijaniyah itu masya Allah ada batasnya lah. Nah, mun kita hendak membaca kira kada kau lagi sok udah anu bagaul orang tuh bah kada usah nang share nang anu gitu nang ribu-ribu aja kita kada kagalian sudah yang nah, 313 sehari istighfar 1111 astagfirullahaladzim wali daya. Nah, kemudian lagi baca misalnya 489. Nah, merasa baca sholat fatih dengan bilangan adadul fatih 489, ya latif pagi 1000, sore 1000, begandeng sholat fatih 100 pulang. Belum lagi baca Qurannya, nah, belum lagi baca-baca nang wirid lazim wazifah hailalah. Nah itu gitu sudah pada kalian. Nah, belum lagi baca hasbunallah wakil 450. Nah, di sini biar tuh kan secara umum kita tuh. Belum lagi baca apa lagi? Di akhir hayat Rasulullah kan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan 582. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim 786 katalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin 582. Itu kada karuan kita. Ah itu banyak benar asor nih. Kada ada anunya kita, kada ada habisnya gitu. Kada ada habisnya. Sir Tijan itu Masya Allah. Mau kita hendak aja menggawinya Insya Allah. Waktu kita nang kada mayu. Waktu kita nang kada mayu gitu. Nah aja kita memilih-milih aja kada kawa pemberitaan tuh. Nah, jadi murid saya itu sudah dititipi. Nah, kemudian di sini, nah ini dari sanad ini, nah ini kelebihannya. Dari sanad ini, nah ini kelebihannya. Nah, jadi ada bisi keistimewaan masing-masing. Nah, itu kan nang komera-komerataan tuh hanya si diseh. Nah, kan memang beda sedih gitu. Ada kita ini kan rintangan sini kita dapat ini. Nah, ini nah cocok dengan kita, nah sudah kita amalkan gitu kan. Kayaknya salah satu tandanya tuh nama lihat tuh cocok dengan kita itu kawan terus amalkan. Nah, itu cocok katanya dengan kita bila sudah di kita bila kawan terus amalkan tuh terus akan. Ini bila tandanya tuh kurang cocok kita kan kawan. Karena kawan istiqomah amalkan tuh. Bila amaliyah tuh nah takdirnya itu dasar gasan kita. Itu tuh kawan terus amalkan. Tapi bila takdirnya kan dasar kita tuh kan kawan aja. Biar orang kayak apa kelebihannya takdirnya kan ada. Walaupun kita dapat ijazahnya juga dapat ijazah itu maka tidak kau mengamalkan. Nah, amun kada ada takdirnya tuh kita antara dua aja. Bila kada kita kada kau mengamalkan sama sekali atau kau mengamalkan tapi kada istiqomah. Nah jadi bila kita sudah kawal tuh mengamalkan tuh selain dari lazim, musibah, lah. Nah berarti itu tuh pun kita sudah rasakan aja ada aja kena barakahnya. Nah, kayaknya kada harus dia bertaan untuk pelindungan diri misalnya ini ada untuk misalnya gasan pelancar rezeki ada gitu nah kan harus bertahan untuk supaya orang tuh kasihan lawan kita cinta lawan kita ada gitu
Kita harus bertaan gitu, no. Semua bertaan dirangkum, udah cukup waktunya kita. Nah, gitu. Yang penting adalah gitu. Nah, dan kita kawat terus mamalakan nama berarti itu nah anunya jodohnya lawan kita tuh berjodoh sudah berarti amaliyah tuh. Terus, nah ini penutupnya. هذه المقتطفات والتحقيقات جمعتها من بطون الكتب ومن أقوال السادة أساطين الطريقة التجانية. Nah, jadi ambilan-ambilan ini serta tahqiqan ini aku himpunkan daripada kitab-kitab dari dalam dalam kitab isin serta daripada perkataan-perkataan para tokoh ulama pilar-pilar tarekat Tijaniyah. Ra'aitu رأيت أنه يعثر على المريد الوقوف عليها من قريب فجمعتها ليسهل عليه الاطلاع عليها وعلمها من غير بحث ولا جهد ليعمل بها مصححا عمله على ما ورد في أحكامها وليكون عمله مرجو القبول ينال به من مولانا عز وجل القرب والوصول وعظيم المأمول. Nah, aku justru melihat yang mana dari para tokoh-tokoh tadi, kitab-kitab para pilar tarekat tadi, aku melihat justru susah bagi para murid itu untuk langsung mengaksesnya tuh susah. Nah, dari secara dekat, dari karena itu aku himpunkan supaya justru mempermudah bagi para murid itu untuk menelaahnya serta mengetahuinya tanpa perlu cari lagi justru ke dalam kitab tuh. Nah, tanpa perlu bersusah payah. Nah, jadi supaya Yazidin kada perlu lagi itunya kuringkasakan sudah gitu nah di dalam kitab ini agar Yazidin inya bisa memperbaiki gitu nah amalnya dengan kitab ini gitu nah. Artinya dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab ini lalunya kau memperbaiki berbagai macam amal yang ada di dalam dirinya. Mobil khusus yang berkaitan dengan wirid lazim pagi, wazifah sore, wazifah hailalah. Dan agar amal dia itu insya Allah bisa diharapkan diterima. Nah, jadi kalau amaliyah kita tuh bujur sesuai fikih, fikih dalam artian fikih syariat dulu, secara umum nih, kemudian lagi dalam urusan tarekat sesuai dengan fikih fikih tarekat, itu kalau diharapkan itu nah diterima Allah Taala. Namun kada sesuai dengan fikih, baik itu fikih tarekat atau fikih syariat itu bisa alih kalau diharapkan diterima. Misalnya kita ada ilmunya ya kalau baudu misalnya kada pas baudu nih. Baudu ini misalnya kada bujur. Kayak mana diterima sembahyangnya, baudunya kada pas, istinjanya kada pas misalnya. Nah, jadi kalau sudah sesuai dengan hukum fikih, nah itu insya Allah kalau diharapkan diterima, walaupun belum tentu juga masih diterima. Nah itu. Yang mana dengannya ia akan mendapatkan kedekatan kepada Allah serta sampai kepada Allah Ta'ala dan dengannya tadi ia akan mendapatkan berbagai macam keinginannya yang besar-besar insya Allah dengan ia memperbaiki amaliyah-amaliyah tadi dengan berkat mempelajari kitab ini Sidin. Nah itu sampai di sini kita Sidin karya daripada Syekh Muhammad As-Sayyid At-Tijani radhiyallahu taala anhu wa anna bih. Nah, alhamdulillah kita khatam kitab ini sudah membacakan. Insyaallah kita lanjut lagi ke kitab-kitab yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah gitu nah dalam menuntut ilmu serta mengamalkan ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang takut kan? Apakah pas terakhir aja kayak kita lanjut kita planning kayak insyaallah. Bapak. Sudah dicetak lah belum lagi lah kitab. Iya. Kalau lawan si anu